Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wahyuning Tias dari SD Negeri Margasari 02, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tegal. Di sini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Di dalam jurnal refleksi dwi mingguan, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat penerapan di masa depan. Di sini saya akan menjabarkan satu persatu. Bagian pertama, yaitu bagian peristiwa. Refleksi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pada hari Senin dan Selasa tanggal 7-8 Agustus 2023, kita mengerjakan eksplorasi konsep, forum diskusi. Dengan tugas calon guru penggerak, A. Mencermati 5 kasus Bapak Eling yang ada di LMS, B. Menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan 5 kasus Bapak Eling di LMS pada kotak yang telah disediakan. C. Calon guru penggerak boleh menjawab dengan kalimat langsung atau menggunakan media berupa PowerPoint atau Canva. Yang D. Calon guru penggerak berdiskusi dalam forum diskusi tertulis dengan saling memberi tanggapan atau tulisan pada calon guru penggerak lainnya. Selanjutnya, membaca permasalahan Bapak Eling dengan membahas 5 kasus dalam pembelajaran sosial emosional dan mencari bagaimana cara penyelesaian dari kasus tersebut sesuai dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya masuk ke ruang elaborasi 1 yang dilaksanakan pada Rabu 9 Agustus 2023 pukul 14.30 sampai 16.45 dengan dipimpin oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Jamal dengan kegiatan melakukan kegiatan diskusi kelompok tentang lembar kerja, ruang kolaborasi dengan menganalisis 5 KSE dengan indikator, bentuk implementasi serta deskripsi kegiatan bagi murid, kemudian ide penguatan KSE untuk rekan PTK di sekolah. Selanjutnya memasuki ruang kolaborasi 2 yang dilaksanakan pada hari Kamis 10 Agustus 2023 pukul 14.30 sampai 16.45, diskusi kelompok dengan teman dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok serta mengunggah hasil diskusi kelompok pada LMS. Tentunya di ruang kolaborasi ini masih dipimpin oleh Bapak Jamal selaku fasilitator. Selanjutnya masuk ke dalam tugas individu yaitu presentasi hasil diskusi kelompok yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2023 yaitu tentang menyusun 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang diampu. Kemudian setelah itu kita mengerjakan tugas demonstrasi konseptual, membuat RPP dengan KSE. Tentunya indikator tugas harus disesuaikan dengan LMS. Selanjutnya yaitu kita mengikuti elaborasi pemahaman pembelajaran sosial dan emosional dibimbing oleh instruktur Bapak Pandaya, SPD, pukul 13 sampai 14.30. Kemudian dari elaborasi pemahaman kita mendapat pengetahuan baru melalui elaborasi pemahaman bahwa pembelajaran sosial emosional akan bermuaranya pada profil pelajar Pancasila, tentunya dengan menerapkan 5 KSE tersebut. Selanjutnya, kita membuat tugas individu, kemudian diupload di dalam LMS, yaitu membuat tugas koneksi antar materi terkait dengan modul guru penggerak lainnya, serta membuat aksi nyata, dan dilanjut dengan membuat jurnal refleksi modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Lanjut ke bagian 2, yaitu tentang perasaan. Perasaan yaitu pada saat pertemuan Google Meet, kemudian diskusi analisis pembelajaran sosial emosional, pengerjaan tugas dan aksi nyata. Perasaan yang saya rasakan adalah senang karena menemukan materi baru yang bisa diimplementasikan
dalam pembelajaran di kelas, yaitu dengan 5 KSE, dan ada semangat untuk menciptakan kreativitas dalam pembelajaran tentunya dengan menggunakan teknik STOP. Kemudian bagian ketiga yaitu pembelajaran. Yang saya dapatkan dari modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Dari modul 2.2 ini saya belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional antara lain dengan 5 KSE, yaitu 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah yaitu yang pertama, pengajaran eksplisit. Kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Keempat, penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Kemudian bagian yang keempat, penerapan di masa depan. Setelah mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, yang saya akan lakukan adalah menerapkan pembelajaran dengan mengaitkan 5 KSE. Tentunya akan saya mulai dengan penerapan di dalam kelas saya sendiri. Kemudian setelah berhasil, maka saya akan libatkan semua guru untuk ikut menerapkan KSE dalam pembelajaran di kelasnya masing-masing, agar tercipta budaya positif dan terwujudnya murid yang berprofil belajar Pancasila. Tentunya sebelum semua itu terjadi, maka saya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah saya. Semangat untuk melakukan perubahan kecil sekecil apapun. Terima kasih. Salam guru penggerak. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.